taqdir khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, sebaik-baiknya takdir dan seburuk-buruknya takdir datangnya daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, jamaah sekalian, dengan ngobrol laptop dengan bukan. Iya Pak. Wa bil yaumil akhiri, artinya pada malam hari ini kajian kita membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Kenapa hari itu disebut hari akhir? Sebab di hari itu malam tidak ada. Nanti di akhirat itu yang ada siang ada, buat senang-senang. Malam itu buat istirahat. Tidak ada malam, yang ada cuma siang, maka disebut hari terakhir atau orang sebut hari kemudian. Hari kemudian ini bagian daripada rukun keimanan dari seorang anak manusia muslim. Kudu percaya seorang muslim tentang adanya hari kemudian. Hikmahnya adanya hari kemudian. Di dunia ini seringkali orang yang berbuat baik tidak mendapatkan nilai kebaikan. Seringkali orang yang jahat malah dia mendapatkan banyak keuntungan di dunia. Keadilan kadang sulit ditegakkan. Kita yang benar malah kita yang dihukum. Yang tidak benar karena pandai mengolah lidah dan katanya malah dia terbebas dari jeratan hukum. Itu dari karenanya keadilan tidak bisa dirasa oleh banyak orang, maka mau tidak mau secara logika ada satu hari di mana yang baik benar-benar dinilai baik, yang jahat benar-benar dinilai jahat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di dunia seringkali yang rajin ibadah hidupnya pas-pasan, malah yang tidak mau ibadah malah luas rezekinya. Ini gambaran dunia. Tapi nanti ada hari yang benar-benar keadilan ditegakkan benar-benar. Itulah yang disebut hari kemudian. Kapan mulainya hari kemudian itu diawali dan kapan hari kemudian itu diakhiri? Ulama-ulama daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas mengatakan dimulainya hari kemudian itu daripada kematian. Bila orang itu mati, berarti hari kemudian buat orang itu telah datang. Sehingga berarti
kubur itu masuk alam akhirat bila kita mengantar kematian awal dari hari akhirat. Berarti kubur rangkaian yang dilalui berarti kubur itu adalah rangkaian daripada yang dilalui oleh seorang anak manusia menjadi akhirat, masuk dalam akhirat. Sumbernya daripada hadis Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhir. Kubur itu terminal pertama yang dilalui daripada terminal-terminal akhirat. Itu kubur. Berarti kubur itu masuk kategori akhirat. Begitu di dalam pandangan kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga sebagian ulama Sunni itu akhirat diawali daripada bangkit dari kubur, itu baru dikata akhirat. Berarti kubur ini bukan akhirat kalau mengikuti pendapat sebagian Sunni ini begitu. Berarti dia barzakh, kubur pemisah antara dunia dan akhirat kalau begitu. Tapi sebagian besar Sunni mengatakan kubur itu akhirat karena ketika kematian datang, akhiratnya, kiamatnya sudah datang. Ulama Sunni banyak mengatakan man mata faqad qamat qiyamatuh. Siapa orang mati maka kiamat buat dia telah datang. Itu menunjukkan bahwa diawalinya hari kemudian itu dari kematian sampai penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Itu akhirat. Maka prosesnya ketika orang itu mati masuk kubur, berbicara hari kemudian di kubur, nanti orang bakal ditanya segala macam khususnya akidah, sampai kemudian itu orang bangkit dari kubur, namanya ba'ats. Itu adalah pembahasan hari kemudian. Bangkit dari kubur, kemudian hasyar. Hasyar itu dikumpulin, digiring menuju padang mahsyar. Padang mahsyar itu satu bumi yang matahari tinggi beberapa meter dan tidak punya pala. Buminya bukan dari tanah, dari perak, nggak usah perak, dari aspal saja. Jam 12 jalan-jalan aja di rumah dari Nakwal, nggak pakai sendal, nggak pakai apa. Itu kan disebut padang mahsyar. Orang dari situ dia diri, nama disebut padang mahsyar. Disebut juga namanya maute pama mahsyar. Dia juga artinya alam maute itu orang bakal diri di bumi itu, diri duduk nggak bisa, borok-borok duduk aja nggak bisa, sesat pada manusia. Diri itu 3000 tahun orang bakal diri di situ, 3000 tahun. Habis itu namanya proses syafa'atul uzma. Sesudah proses syafa'atul uzma, baru kemudian itu ada mulai diadakan pengadilan dengan proses turunnya buku catatan amal. Habis syafaat itu yang bakal
atid, malaikat atid yang mencatat kita dari mulai kita balik sampai mati, sampai kita ngaji umpama malam rebo, ngaji nyender, ngantuk, ada di film itu lengkap semua. Udah habis itu diperiksa, baru ditimbang, habis ditimbang baru kemudian itu lewat jembatan. Yang jembatan itu proses normalnya 3000 tahun, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun. Baru itu nyampe orang itu, kalau tidak nyemplung itu nyampe ke bumi surga. Ini yang disebut proses hari kemudian. Proses ini kayak begitu. Dan setiap manusia pasti bakalan, dan ini yang di awal-awal Al-Baqarah dikata dari kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, termasuk barang yang tadi. Ini kan kelihatan oleh kita punya mata, tapi pasti bakal kita alami. Ini namanya hari akhirat. Percaya kita tidak percaya sama adab kubur atau nikmat kubur, pasti kita bakal alami. Bahwa di kubur ada nikmat tergantung daripada kita punya ibadah. Ada di kubur ada adab, kalau nggak bisa jawab daripada pertanyaan mungkar nakir, bakal diadab orang. Terus saja diadab. Lolos dari itu kubur lama, nanti kemudian itu bangkit dari kubur. Habis itu orang pada mati semuanya. Sesudah mati semuanya ditiuplah oleh malaikat, namanya itu Israfil. Namanya malaikat peniup sangkakala. Ditiup pertama mati semua orang kecuali 4 di antara malaikat yang mati. Ada juga di antara malaikat amal kelas. 4 ini raja malaikat. Namanya Ru'asaul Arba'ah, raja malaikat yang ditiup kalah. Jibril, Mikail, Israfil, sama Azrail enggak mati. Sesudah ditiup baru ditanya tinggal berapa malaikat maut ini, makhluk yang masih hidup. 4 orang. Siapa itu? Yo, Jibril, Mikail, Israfil, sama saya sendiri. Cabut tuh malaikat Israfil, cabut nyawanya. Ditanya lagi sama malaikat maut, tinggal berapa? Tinggal 3. Jibril, Mikail, sama saya. Cabut Mikail. Tanya lagi, tinggal berapa? 2. Siapa? Jibril. Terus dia sama saya sendiri. Cabut Jibril. Ditanya sama Allah, tinggal berapa makhluk yang masih hidup? Udah nggak ada yang hidup sama sekali. Ya ada. Siapa? Saya sendiri, kata malaikat maut. Maka kemudian ada 2 riwayat malaikat maut. Satu riwayat, ya udah kalau nyawa ente terserah ente, mau ente betot ke, mau ente pulang ke, nyawa ente terserah ente. Maka dicabut nyawa itu oleh malaikat maut. Nangis, wong dicabut nyawa itu sakit. Mati itu udah semua. 40 tahun tidak ada kehidupan. Baru kemudian habis itu Allah hujanin lagi air laksana sperma, kental hujannya, hujan sperma. Dari situ kemudian ditiupin roh kepada semua orang. Sesudah ditiupin roh Nabi Muhammad duluan, maka itulah yang disebut prosesi kiamat. Dan itu bakal kiamat. Ini muslim kudu percaya, karena ada akhirat, maka otomatis hidupnya muslim itu tenang. Barangnya dia ada yang nyolong, ada akhirat. Ntar juga di akhirat punya kita. Enggak punya. Timbang sendal hilang dari nama dukun pakai nanya. Dukun ini yang nyolong siapa?
pamgendengnya juga pamungkasnya, lu ngapa lu datang ke rumah gua begitu? Tenang, ada yang jahat sama kita, kita sodako nggak disebut namanya, ada akhirat, tenang. Muslim itu buah daripada kepercayaan dengan hari kemudian. Bila kita di dunia tidak ada keadilan yang kita merasa kita banyak didolimi, masih ada hari yang dimana fal yawma la tuzlamu nafsun an nafsin syai'an wa la tujzauna illa bima kuntum ta'mal. Di hari itu kagak ada yang merasa didolimi, semuanya merasa balasan yang didapat setimpal, satu pun tidak dicurangi oleh Allah. Andai orang masuk neraka, dia bakal berkata di saat itu, sudah sewajarnya saya masuk neraka karena kesalahan saya sudah tidak terhitung. Tidak ada yang nyalahin Allah. Sampai ada ayam yang pernah matok ayam putih sama ayam merah 3 kali di dunia. Ayam merah bakal protes sama Allah, saya pernah dipatok, maka disuruh balas dengan keadilan Allah. Ante binatang yang tidak punya akal, Allah tegakkan benar-benar prinsip keadilan. Itu yang namanya hari kemudian. Maka muslim tenang. Ada orang dolim curang, urusan tapi akhirat kalau duit kita mah bakal balik ke kita lagi. Biar dia itu termasuk duit orang yang sama kita. Kita nyolong 1.000, udah bakal balik duit 1.000 itu. Tapi bentuknya bukan duit, tapi ibadah kita. Sholat kita 1.000 rakaat yang diterima oleh Allah buat bayar di mana kita nyolong 1.000. Berapa tuh kita nyolong? Mangga orang pulang haji, sendal orang pulang dari masjid. Ada hitungannya semua. Tidak ada ya, tidak ada hitungan. Apa saja yang kita makan daripada harta orang, semuanya bakal balik di akhirat. Tidak ada, semua yang punya orang bakal balik kepada orang, yang punya kita bakal balik kepada kita. La zulma yaum, tidak ada penganiayaan pada hari ini. Semua apa saja. Maka ada disebut orang yang bangkrut. Apa tuh orang yang bangkrut? Orang yang rajin ibadah, rajin sedekah, rajin juga jelek-jelekin orang, rajin juga nyolong juga. Nah yang kayak begitu bakal balik. Sedang baliknya kan sampai diceritakan nyolong 1.000 dikasih sholat 2 rakaat enggak mau, mendingan duit aja kalau 2 rakaat mana ada duit di akhirat. Ya udah 4 rakaat enggak mau, duit aja. Kalau enggak mau saya duit aja, 100 rakaat duit aja 1.000 rakaat. Iya boleh, lumayan duit kita yang di tangan orang. Duit sama duit orang yang kita utang naik apa namanya ya, Metro Mini 69 itu apa ya? Blok M Ciledug. Pura-pura tidur lagi waktu itu, nggak bayar, pura-pura ngantuk. Habis itu konektornya lewat turun. Ada hitungannya, dihitung nanti mau berapa aja kita ambil. Ada hitungan. Maka duit kita yang sama orangnya biarin, akhirat punya kita. Yang kita pikirin duit orang yang sama kita, bagaimana pun dibayar. Sebab Nabi aja nggak mau ngimamin orang yang mati punya utang. Dia ada meninggal saya punya utang apa? Ente ada yang nggak mau. Nah, sampai kayak begitu. Dan maka kita kalau utang niatin mau bayar, jangan. Walaupun nggak ditagih, walaupun tadi yang saudara kita kaya ini, wah dalam kalau sengsara, jangan kayak ini keimanan kepada hari bahkan mendidik muslim menjadi orang yang tenang hidup. Duit kita yang diambil orang punya utang hilang kabur, nggak usah dipusing. Ada Allah, dia ada punya kita. Anggap aja kayak
kumis dicukur makin dikit makin banyak. Makin banyak. Ini lagi dicukur aku bakal banyak. Kita nggak pusing ibadahnya, nggak mau kita mau ribut juga urusan aja. Apa dari selesai? Tanah sejengkal, ada itu. Listrik di rumahnya pakai nyolong lagi, begitu nyolong, tahajudnya jadi dosa, uang listriknya dapat nyolong, baca Qurannya dosa, apanya lagi ya, wudhunya, airnya kan pakai panarnya pakai listrik, semuanya dapat nyolong lagi, ada itu, mana tanahnya patoknya makin digeser-geser lagi, sampai kali hilang sejengkal, bakal dipikulin itu kita punya tanah yang kita nyolong sejengkal doang. Sejengkal ini bukan ya dikit, enggak sampai bumi ketujuh berapa ton sejengkal itu yang kita ambil ada catatannya enggak bakalan biar kita di pengadilan dunia kata ada pengadilan punya kita punya kita biar sertifikatnya ada yang membuat karena banyak sekarang yang model begitu punya orang kita tempati ada begitu ada jual tanah ini makanya muslim yang percaya pada hari kemudian tenang makan tanah nggak usah nunggu air di dunia juga berbaca bakal rusak bensinnya dari dalam enggak benar bagaimanapun juga begitu maka ibadah nggak usah pakai disuruh-suruh dari bensinnya aja udah kebaca kalau bensinnya murni malah lancar ibadah kadang ibadah kadang enggak ini bensinnya campur kalau bensinnya air biar rumahnya dekat sama masjid dekat sama majlis taklim kurang doi tapi Ancol biar jauh nyampe biar ada yang gitu mana tuh orang begitu ini ada catatannya tergantung kita ada catatan mata nggak bisa lihat Quran nggak tahu karena itu ada hari kemudian yang membuat tenang maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biar dijahati yang orang ada nanti Allah tegak mau diapain akhir yang penting kita berbuat baik lillah begitu muslim tenang hidup ada orang mau kata apa ya ada kubur aja udah terbukti berapa banyak orang yang kubur aja makin mungkin matinya aja udah ketahuan bagaimana dari matinya tergantung bagaimana pola hidup semuanya mati tergantung pola hidup orang hidupnya itu demennya nyolok matinya di tangan polisi begitu orang hidupnya demennya main bola main futsal matinya lagi main futsal orang hidupnya demen main sepeda matinya lagi main sepeda orang hidupnya demen mancing mau mancing mati kadang nyebur di kolam matinya ada hidupnya main motor gede matinya lagi motor gede ada aja ya mungkin malah orang bakal mati tergantung pola hidup kalau kita pengen matinya di majelis ilmu loh kita demen apa di sini pengen matinya lagi sujud demen sujud pengen matinya lagi baca Quran demen baca Quran ya kayak begini nggak bisa ketemu matinya pengen sujud tapi hidupnya nyolong dulu kalau ketemu tangan polisi begitu maka hari kemudian ini membuat muslim tenang banyak ada hisab dari Allah ada catatannya kita nyolong hari ini sendal ada catatannya di balaikan rotin atin si fulan nyolong sendal pakai pura-pura kaki enggak ada matanya pura-pura ada yang dicolok nyolong juga ini kayaknya tukeran yang punya orang
kita ngambilnya kafir ngambil ini kayak itu kerana ini. Wow, mana di Mekah lagi waktu itu ngambil sudah orang. Udah orang ingatnya kayak jalan doang di Mekah. Antaranya kalau di Mekah itu baca tasbih sekali sama dengan 100.000 kali di Kereo. Lo nyolong sendal sepasang di Mekah sama dengan 100.000 pasang di mana? Di Kereo. Bukan kebaikan doang. Iya, ngata-ngatain orang di Mekah. Wah, banget tuh. Oh, udah itu ada catatan. Mana baru pulang haji lagi. Gara-gara temennya juga sih. Lu ketemu siapa nggak ketemu? Gimana? Wah, banget ya di sini. Wah, ya. Tidur dulu mau udah kata-katain habis aja jalan haji kemarin. Begitu ini udah sebelum. Ada yang kayak gitu. Mana orang itu? Kayak gitu. Kenapa? Jangan kayak gitu. Enggak. Lo apa? Ini yang kemudian ini membuat jiwa muslim jadi tenang. Nah, kalau urusan begitu. Nah, jangan ada punya kita lumayan nambah ya simpan. Ada orang tak ditagih susah. Buat apa kita pikir-pikir itu? Sampai sewa polisi perlu bayar kan? Bayar nggak saya polisi? Bayar. Namanya polisi. Isinya kudu pol. Namanya juga begitu. Gila betul lah. Gitu. Kompleksi jalan aja. Gitu. Mana kilo kosong lagi nasinya? Ada yang begitu tuh. Beda. Ada yang nggak usah pusing. Jangan dagang-dagang aja. Biar tenang. Kita bisa hidup secara bulan aja. Hutang nggak bayar tetap dipikir kita kagak. Rutin dia berdagang. Enak. Ini buah daripada hari kemudian. Maka manfaat terbesar bagi seorang muslim yang yakin dari keimanan kepada hari kemudian ini, manfaatnya kalau gembira nggak gembira lagi, karena nanti ada catatan. Kalau sedih nggak sedih lagi, kalau ada musibah nggak merasa terpukul, mati dah gua. Enggak ada. Ada siapa yang dolim sama kita? Nah, biar justru dia banyak berbenah diri. Dulu yang ikut organisasi Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji di kantin, ya begitu. Zaman SMA-nya jeruk main ambil aja. Sampai keimanan di hari kemudian dapat mendidik yang namanya seorang wali min awliyaillah tumbuh menjadi besar, yang namanya Imam Ibrahim bin Adham, gara-gara persoalan satu butir kurma. Ibrahim bin Adham haji dari Baghdad, habis selesai haji pulang, sholatnya makin rajin luar biasa, ratusan rakaat yang mana seminggu. Memang kalau baru pulang haji merada rajin ke masjid juga rajin banget baru pulang haji. Karena lama-lama saya luntur, warnanya ketahuan juga lama-lama. Begitu. Udah seminggu ada suara tanpa rupa terdengar jelas oleh kupingnya. Orang biar tahajud ratusan rakaat, kalau dia ngambil kurma biar sebutir yang tidak halal, tidak ada nilai tahajudnya, tidak ada nilai. Dia ingat tuh Ibrahim bin Adham dengan begitu. Waduh, waktu saya di Makkah itu kan beli kurma, saya ngambil aja satu masukin di kantong kresek. Kan kadang begitu jeruk ya, main masukin aja hidup ke bang ya, nggak jawab iya deh, main bawa aja. Jadi nak sebutir kurma masukin di kantong kresek. Jangan-jangan itu tuh, ini suara ini ibadah saya gak punya nilai. Udah pulang ke kampungnya ibarat kereok, balik lagi ke Mekah. Mau ngapain? Iya, mau balik
kurma yang seberapa? Yang sebiji. Baik, itu ongkosnya berapa itu? Sama sebiji. Baik, dicari-cari sebelah mana itu tokonya. Kan waktu itu ramai masalahnya musim haji. Sekarang kan sepi ya di Bandung. Kayaknya mau ini sebelah mana saya beli. Tapi yang jaga anak muda ya. Waktu itu kan kayak kafe yang jaga ya. Jalan muter lagi. Tapi kalau udah lama sih parah juga. Anak muda perasaan ini toko yang jaga dulu kakek-kakek. Iya, betul itu. Nah, dianya mana? Itu bapak saya. Dia mana? Udah meninggal. Iya, meninggal. Emang bapak ini siapa? Ya saya Ibrahim bin Adham. Maksudnya saya ini habis haji 3 bulan yang lalu itu saya udah selesai haji. Pulang bapak. Ini kemudian saya tuh ada ngambil kurma 1 butir. Saya masukin aja. Kata kita tambah Pak ya. Gitu, tambah atau menjamak, atuma. Pak. Nah, maksud saya ini datang balik lagi ke Mekah ini pengen minta halal daripada kurma sebutir tuh yang dulu saya pernah ambil dan saya masuk kantong kresek. Bapak itu jawab begitu. Bagaimana sama ente aja? Saya minta halalnya. Kata itu anak muda, sebetulnya ini bukan urusan ringan, berat. Loh, kenapa berat begini? Bapak saya itu punya anak 11. Semuanya pedagang kurma. Ada yang di pasar Sek, ada yang di Tani, ada yang di Jimrona, ada yang di Madinah, ada yang di Toib. Tapi semuanya sama anak-anaknya dagang kurma semua. Jadi begini Bapak, niat baik Bapak balik lagi ini, bagian saya dari sebutir itu 1/11 saya halali. Tapi saya nggak tahu saudara-saudara saya menghalalin apakah diparani. Itu sampai kayak gitu. Emang ada kayak gitu-gitu apa? Orang butir lagi. Butir. Kalau kita ingat zaman dulu pulang haji ke rumah guru, ngambil mangga orang, jangan lah. Pak Haji minta suara doang, Pak Haji dengar dulu ada. Tuntut nanti dia. Tuntut. Begitu sebutir aja sampai kayak begitu tuh orang dulu salafus saleh. Ngeri. Sebab sebutir bisa nyampe sebutir enggak begitu agama. Sebab orang yang namanya apa disebutnya itu ketulangan nggak usah gede-gede segini. Sakit kata tenggorokan. Gimana kalau ketulangan segini? Hah? Sebutir juga tulangin. Itu sebutir om 1000 aja itu bayar sampai 700 rakaat lebih. Sampai ditulis oleh Imam Ibnu Hajar sebuah dalam Syarah Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari. Sampai orang sampai 700 rakaat lebih baru mah 1000. Loh, gimana kalau beribu-ribu? Ambil duit orang itu nemu di jalan rezeki duit orang kudu balikin. Apa nggak repot yang kayak begitu? Sama tuh yang kayak begitu usaha-usaha pulsa apa tuh mau mentari mereknya mau apa aja providernya yang ada belum itu apalagi ini nih internet kalau udah bisa aja baru diisi. Loh kok cepet banget masa jumlahnya sekian katanya kuotanya flash disk katanya
9 giga loh, isinya kagak ada, lo dituntut di yang mainin begitu tuh aja. Pulsa apa namanya ini? Token. Oh iya, lo 100.000, lo isinya segitu, tuntut nanti di akhirat. Siapa aja yang kayak begitu, mau pokoknya ini keimanan di hari kemudian hati-hati aja. Makanya kita kudu hati-hati ya, begitu ya, kudu hati-hati. Ambil telur ada yang udah robek, makanya ditutup-tutupin, tahu gitu. Kita dagang celana ada serobeknya, didukut aja, tahu agak nih gitu, bawa tahuan ya. Mau ada catatan ini, maka muslim tenang aja, nggak ada yang pusing bagi muslim. Kalau ada yang mengurangi hidupnya, urusan ada yang mengurangi kita, mana warisan kita dijual lagi sama abang kita, abang kita nggak benar banget, jadi kita gak kebagian. Ada akhirat usah pusing, rezeki masih banyak di tangan Allah, nggak usah pusing. Di samping di akhirat punya. Ini dari antara buah dan manfaat seorang muslim percaya dengan adanya hari kemudian, tenang hidupnya, tenang. Jadi nggak ada walau segini. Dan ada yang ditanya dari waktu ini? Iya, betul. Kalau kita minta pada seseorang di mana orang itu sudah tidak ada, lalu apa tindakan kita supaya kita itu membayar utang? Bagaimana caranya? Kalau kemudian kita punya utang dan orang yang sudah tidak ada, maka balikin kepada diwarisnya kayak tadi. Kasih diwaris, maka duit yang 100.000 itu nggak boleh ditelan oleh satu orang. Kalau diwarisnya banyak, masih komunal, masih milik bersama. Itu adalah harta warisan daripada milik bersama. Balikin, yang penting kita catat bahwa utang kita sama bapak ente lunas itu balik kepada dia. Cari ahli waris. Ahli warisnya udah pulang, ternyata ngontrak di Kedai, sekarang pulang ke Jawa, parah ke Jawa gitu. Lama tuh harta tuh ibu lah gitu, parah besar lagi, parah. Kalau sudah tidak ada ahli waris segala macam, Kalau ahli warisnya sudah tidak ada sama sekali, maka cara terakhir titipin sama miskin. Tapi ditulis di amplop, kan tidak tahu tuh empot kian warteg waktu itu, dan begitu empot kian. Kita tulis di amplopnya, makasih sama baji ya kan, baji ini empot kian, nih di sodako di masjid minta kata tukian yang mana? Saya juga nggak paham, orangnya lewat tadi begitu depan rumah. Jadi kata orang masjid, ya setelah 2 tahun kalian itu mau duit aja lumayan ini buat tambah bekas mesin, kan kira-kira begitu ya. Urus-urus yang penting orang ngasih duit ada orangnya nggak mau tahu dia. Ya. Maksudnya kenapa ditulis namanya? Biar jangan sampai pengurus mesin kunci kita. Hebat Pak Ahmad, saudara dulu. Padahal duit siapa? Duit orang. Kita kira Pak, kan kagak. Kita, jadi kita balikin. Jadi yang didoain sama yang kita beri itu dia. Tapi ada catatan, niat kita balikin duit dia. Tapi ini ganjaran pahalanya digantung oleh Allah. Kalau ternyata orangnya ada yang 100.000, bayar. Ini bang, enggak. Waduh bang, duitnya udah saya kasih masjid. Bayar. Yang di masjid duit kita. Ganjarannya bakal balik kita. Kalau sampai mati nggak ada, ini duit dia ada. Maka dia nuntut di akhirat nanti. Ente punya utang sama gua 100.000, bayar. Bagi ngancem-ngancem dilirik, kok ada rekening masuk ya 100.000 orang berbuat baik, bisa kita. Ya udah nggak usah. Nah itu yang dicari, biar bebas kayak gitu. Bukan satu lagi saya. Ya, sebentar. Gimana? Sudah.
Oh iya betul. Di dunia di dalam Al-Quran itu surat Imran. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Di dunia itu dalam bentuk apa itu orang kafir? Waduh, dikasih duit banyak tadi udah siksa. Begitu, dikasih duit banyak orang kafir. Orang Islam itu dapat nikmat. Coba aja dapat nikmat dari mana? Saya nggak pusing mikirin bagaimana cara buat handphone. Udah dibuatin sama si kafir. Aceh buat. Kita tinggal pakai. Jadi kita disuruh ngabdi ya Allah. Kita udah disuruh buat motor. Udah dibuatin alhamdulillah oleh si kafir. Buat kita. Gitu tujuannya. Buat kita. Bukan hebat dia, enggak, yang hebat kita. Dia buat kita. Dia buat kan mau dijual kan kita dibeli. Kita nomor. Jadi kita nggak usah mikir-mikir bagaimana handphone. Termasuk kamera nih yang buat. Gak, kita tinggal pakai. Kan enak. Begitu. Facebook nggak usah buat. Kita tinggal pakai dakwah. Yang buatin dia. Nah, dia nabi buat kita. Maka kita buat komunitas buat manusia wa mahya wa ma'alillah. Kalau dia beli kita untuk bagaimana untuk mengabdi mereka. Maka orang kafir di dunia banyak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikata duit itu nikmat, belum tentu. Jadi pusing. Itu kayak jadi banyak adab-adab di dunia, banyak juga adab-adab di akhirat. Kayak jangan kemudian orang dapat nikmat tidak. Contoh preman, kita bangun proyek yang dulu kiai dulu preman dulu. Kiai dulu preman dulu. Itu aja udah istidroj, bukannya nikmat diduluin itu. Karena kita takut stres, bukannya kita karena ngasihnya karena gedek atau karena ikhlas. Oh iya sama ya begitu. Ini orang kakak ibadah mau dikasih maju, iya begitu. Namanya istidroj. Istidroj itu nawar minallah, bagian daripada siksa. Begitu kayak musuh-musuh di dalam film menang dulu. Ya ujungnya mau kalah. Yang enak tuh jagoan apa musuh? Jagoan, kalau kita jual mundur ujungnya gitu. Itu soal. Nah, ini Ustaz, yang Ustaz tadi sampaikan ada 3 masalah. Misalnya yang testimoni masalah beli barang beliin, satu mencuri listrik, terus uang, terus itu bagaimana Ustaz sebagai pelakunya, maksudnya dia berusaha untuk memberikan misalnya uang, terus beli barang misalnya anggur yang dibeliin, itu gimana Ustaz? Karena misalnya saya beli sama orang yang kenal, saya sendiri pelakunya. Nah saat dia dibeliin, saya beli, sedangkan dia kerja di perusahaan. Itu bagaimana sebagai pelakunya, sedangkan saya juga tahu sedikit itu gimana? Ya, contohnya gimana? Lebih enak. Contohnya ini, misalnya kayak misalnya satu Anggur tadi kan anggur. Saya kan beli waktu itu untuk kakak saya haji. Saya beli di Cipinang Kendal. Saya kerja di sana. Mau kemana Is? Mau ini ke apa? Model. Ya. Saya beli anggur. Tiba-tiba ditambahin. Saya tahu ditambahin. Oh, terima kasih ya. Saya juga kalau saya ditambahin gitu kan. Saya kerja, dia juga kerja. Itu satu. Kedua, saya lagi diri menghadap ke timur, sedangkan pengendara menghadap ke jalan kencang ke arah selatan. Tiba-tiba saya lagi berhenti, wah dia jatuh. Saya sendiri pelakunya, saya menemukan, saya ambil lawan itu. Nah ini saya bisa, saya ini bagaimana? itu? Iya baik, terima kasih. Satu lagi saya, masalah listrik waktu itu ada PLN, petugas PLN yang inilah, dia bilang 450 bisa kuat sampai besar lah, tapi sekarang enggak. Itu gimana? Sekarang berjalan lama. Iya baik, sebetulnya seperti begini barangkali kalau listrik itu kalau 450 dengan mohon maaf bukan perlu kita ngajarin 450 tapi bisa di-loss menjadi 940. Sebetulnya itu nyolong peraturan, tapi pada prakteknya bayar kan? Bayar semua itu, bayar semua kan? Bayar 450. Nah, Dulu pakai
Yang bayar yang 450. Oh, bayar daya yang 450. Itu dadanya 450. Bayarlah semuanya, sebab berapa banyak ada, cuma bedanya gini, bedanya uakannya nambah. Seumpama gini, rumah kita dayanya 450, tapi kemudian adalah yang kayak model tadi menjadi nambah dayanya. Artinya tetap aja kan meteran itu kan berjalan, cuman bedanya menambah kuota, begitu doang kan ya. Tapi ada pulsa perjalanannya tetap kan bayar full. Iya, artinya bayar tetap mahal kan? Iya, cuma tambah daya. Bukan seperti begini contoh. Ini daya 450 seumpama. Tapi kita ngambil dari ini kan bisa juga begitu ya. Orang ngambil, jadi yang ini mau langsung dari sana tuh. Karena kecanggihannya dia bisa membuat meteran tersendiri. Yang ini mau kagak bayar. Nah ini yang bermasalah kan. Kalau ini kan bermasalah pada peraturan ini kan. Adapun seluruhnya kan kita bayar. Yang kemudian PLN diprotes, loh Anda dayanya 450, tapi pembayaran Anda lebih sekian. Itu PLN, berarti Anda harus bayar tambah daya ini secara otomatis. Biasanya kan begitu ya. Dari PLN sepanjang ini saya pelajari ya, begitu. Kalau yang kayak daya begitu modelnya, sebab kalau bicara daya ada dua model. Seumpama ini meteran, berarti kan yang masuk kemari semuanya dibayar. Cuman barangkali ngolah di sini doang nih, tadinya 4,5 menjadi 900 umpama. Tapi seluruh pemakaian kita kan kita bayar full kan. Berbeda dengan ini meteran, dari sini kita ngambil cabang lagi, ini yang kemudian kita ambil begitu, yang kayak begitu. Nah ini yang bakal bermasalah begitu, bermasalah yang ini. Kalau ini sepertinya ya bukan kita mengajarkan begitu. Seperti bermasalah pada aturan saja, yang kemudian adapun seluruh pemakaian kita bayar semuanya tidak menyalahi pembayaran karena jumlah meteran yang kita pakai di rumah kita kipasanya memang itu tetap kita bayar. Bedanya dari muncul angka daya yang sekian, kalau lebih begitu. Sama negara bakal dituntut kan ada PJU namanya, penerangan jalan umum. Pada prakteknya dia tidak pakai, duitnya kemana itu? Dituntut pejabatnya semua, yang masuk kantong itu semua. Sama dengan TPN 10%, itu BPN 10%. Loh dari 10% aja berapa yang didapat itu oleh pajak? Kemana tuh duitnya PPN itu? Dengan PPN aja udah bayar semuanya, begitu. Artinya makmur tuh rakyat. Kemana tuh duitnya? Itu terus pajak semuanya. Yang kayak begitu. Yang paling penting adalah kita rapi diri kita. Itu yang seperti contoh diungkapkan oleh abang kita begitu. Bagaimana kalau seperti kasus yang muncul PLN itu, bahasa saya itu mohon maaf tidak begitu bermasalah karena dia tetap seluruhnya dibayar, seluruhnya begitu dibayar, yang kayak begitu. Nanti juga bakal ketahuan waktu tugas PLN karena daya sekian pada praktek perputaran bayarnya jumlahnya sekian, itu bisa ketahuan di dalam itu begitu. Kalau kemudian yang nomor 2 yang model nama uang. Bagaimana nama uang ini? Memang ada 2 ajaran dalam Islam. Kalau berbicara uang dalam Islam, kalau ada barang namanya disebut luqata di dalam hukum Islamnya. Luqata itu maka di dalam kitab takdirnya sendiri, fa idza wajada luqatatan fi mawadin aw fi milki falahu ahmawat. Bila ada orang menemu barang temuan, barang itu punya nilai, maka kita di agama disuruh dua opsi. Ada nemu dompet atau nemu duit dia 1 juta umpamanya di jalannya. Ada 2 opsi, boleh ambil, boleh tidak. Cuman kalau ambil ada catatannya, amanah. Amanah itu bagaimana? Dia mengikuti tata cara Islam di dalam pengambilan. Nemu duit 1 juta, maka kudu diumumin sama kita kalau ngambil selama setahun di tempat ngambil itu, begitu. Setahun tiap minggu diumumin. Tentu ada cara pengumumannya, begitu. Jadi setahun tuh kalau kita ambil tuh 1 juta tuh, kalau bentuknya duit, begitu tuh.
setahun. Jadi siapa yang kehilangan duit itu caranya. Jangan siapa yang kehilangan duit 1 juta semuanya ngaku. Nantinya repot, kita harus ganti bayar semuanya. Salah kita karena kita nggak mengikuti peraturan agama. Siapa yang hilang duit sampai nggak ada yang ngaku besok pakai setahun tuh repotnya di salah kita ngambil. Maka jangankan pakai negara Islam, Bangkok, negara termasuk Kamboja, negara yang bukan Islam, yang memakai peraturan Islam, mengadopsi ajarannya. Orang ketika dompet di bandara, sampai seminggu masih ada dompet, nggak berguna karena ngeri peraturan negaranya mengadopsi hukum Islam. Oh, itu daripada repot, maka orang hilang itu bakal tahu. Karena begitu, kalau Islam itu diajarkan di negara aman semuanya. Jadi kalau kita nemu, dan itu kalau nemu bentuknya duit, bagaimana kalau kita nemunya bentuknya adalah apa itu yang disebut bubur kacang hijau, sebaskom kita nemu. Ini nggak bisa dong di setahun seminggu aja, itu ada aturannya. Bagaimana kalau kita nemu anak kambing, ada aturannya. Bagaimana kalau nemu kambing itu ada 4 aturannya. Daripada barang temuan itu kalau bentuknya duit dompet umum kita setahun. Begitu kalau diambil untuk setahun, waduh repot. Jangan ambil, biar yang punya ingat bahwa situ bakal ketemu. Itu begitu. Karena kalau kita makan itu sebenarnya kita nyolong secara halus. Begitu. Bukan rezeki, bukan. Justru Allah uji iman kita. Belum mau bagaimana? Beneran. Jangan boleh ngomong rezeki. Bukan Allah uji iman kita. Oh bener, kagak. Itu di sana pertarungan daripada iman kita. Allah. Sudah bayar. Sudah. Dengan sudah juga saya berniat. Kita duduk dulu dengan tempat enak, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan kita, kabul hajat kita, luaskan rezeki kita yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mensehatkan zahir dan batin kita, mengangkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang sholihin dan sholehat akhir hayat kita. Allah mulai husnul khotimah. Al-Fatihah. Allahumma ya Fatihah, bismillahirrahmanirrahim.